Perkenalkan, saya Yulia Tasya dengan NIM P1C024027 dari kelompok 4. Kali ini saya akan memaparkan hasil dari laporan praktikum mikrobiologi dasar acara 1, yaitu pengenalan alat lab, medium pertumbuhan, sterilisasi, dan juga teknik aseptis. Pertama, mengenai alat laboratorium dan fungsinya. Ada gelas ukur untuk mengukur volume cairan, beker glass untuk menimbang dan melarutkan bahan, Erlenmeyer untuk mencampur dan memanaskan larutan, batang L dan segitiga untuk meratakan sampel pada media, tabung reaksi untuk menampung reagen atau kultur, botol vial untuk menyimpan sampel, pipet ukur untuk memindahkan cairan, dan cawan Petri untuk menumbuhkan mikroba. Selain itu ada hot plate untuk menghomogenkan larutan, spektrofotometer untuk mengukur jumlah mikroba berdasarkan kekeruhannya, timbangan analitik untuk menimbang secara presisi, dan inkubator untuk menumbuhkan mikroorganisme pada suhu yang terkontrol. Kedua, jenis media dan fungsinya. Ada media berdasarkan bentuknya. Ada media padat dengan agar 1,5% berfungsi untuk menumbuhkan koloni mikroba, isolasi, dan uji diferensiasi. Kedua, ada media cair berfungsi untuk memperbanyak sel bakteri sebelum tahapan lain. Ketiga, ada media semi padat berfungsi untuk mengamati motilitas, pertumbuhan mikroaerofil, dan uji biokimia. Berdasarkan sifatnya, ada media alami, yaitu berfungsi untuk menyediakan nutrien alami agar mikroba tumbuh seperti di habitat aslinya. Kedua, ada media sintetis, berfungsi untuk meneliti efek nutrien tertentu karena komposisinya ini jelas. Ketiga, ada media semi-sintetis, berfungsi untuk menggabungkan nutrien alami dengan terukur untuk pertumbuhan yang lebih stabil. Berdasarkan kegunaannya ada media kultivasi, yaitu untuk memelihara mikroba murni. Kedua, ada media diferensial untuk membedakan sifat biokimia atau koloni. Ketiga, ada media selektif, yaitu untuk menumbuhkan mikroba tertentu saja sekaligus untuk menekan mikroba yang lain. Ketiga, prinsip dan metode sterilisasi. Prinsip dan metode sterilisasi ada 3 prinsip, yaitu secara mekanik, yaitu dengan penyaringan, fisik dengan pemanasan atau penyinaran dengan sinar UV, dan secara kimiawi itu dengan disinfektan atau antiseptik. Untuk metode pemanasan antara lain ada pemijaran, yaitu dengan api bunsen untuk jarum OC, panas kering dengan oven untuk mensterilkan peralatan laboratorium, misalnya gelas atau logam dengan suhu tinggi. Ada autoclave. Autoclave ini dengan uap bertekanan, yaitu 121 derajat Celcius, tekanannya 2 atm, dan selama 15 menit. Cara ini sangat efektif untuk membunuh semua mikroorganisme termasuk spora, sehingga banyak dipakai untuk media dan alat laboratorium. Dan ada waterboard, yaitu dengan air panas bersuhu 30 sampai 100 derajat Celcius. Metode ini lebih aman untuk bahan yang tidak tahan suhu tinggi, tapi mempunyai kekurangan yaitu tidak bisa membunuh semua mikroorganisme, terutama spora, dan waktunya lebih lama dibanding dengan metode autoclave. 4, ada teknik aseptis. Prinsipnya yaitu menjaga kebersihan agar kultur tidak terkontaminasi. Caranya dengan mensterilkan alat sebelum digunakan, membersihkan meja kerja dengan alkohol 70%, membuka media sesingkat mungkin, dan bekerja dengan di dekat api bunsen agar udara panas menghalangi mikroorganisme yang akan masuk. Untuk aplikasi praktisnya yaitu ada disinfeksi,
Me- Sebelum praktikum itu disinfeksi tangan dan meja kerja dengan alkohol 70% untuk membunuh mikroorganisme dan mencegah kontaminasi pada sampel serta media. Kedua ada pemijaran jarum ose, memanaskan cawan petri di dekat bunsen dan merendam jarum ke alkohol 70% sebelum dipakai lagi, serta ketika memindahkan kultur harus dengan cara yang steril. Kelima yaitu alasan pentingnya sterilisasi dan teknik aseptis. Dalam praktikum mikrobiologi, tujuan utama kita adalah menjaga agar kultur yang diteliti tetap murni. Untuk mencapai itu, sterilisasi diperlukan supaya semua alat dan media bebas dari mikroorganisme yang mengganggu. Setelah alat dan media steril, teknik aseptis memastikan selama proses kerja tidak ada kontaminasi baru yang masuk. Dengan kombinasi keduanya, kultur tetap aman, data yang diperoleh akurat, dan hasil penelitian bisa dipercaya. Sebaliknya, jika sterilisasi dan teknik aseptis diabaikan, maka kultur mudah tercemar, hasil percobaan menjadi tidak valid, dan kesimpulan yang diambil itu bisa salah. Dari praktikum ini dapat dipahami bahwa sterilisasi dan teknik aseptis berperan penting untuk mencegah kontaminasi sehingga kultur tetap murni dan hasil percobaan lebih akurat. Selain itu, praktikum ini juga memberi pengalaman langsung dalam mengenal fungsi alat laboratorium, memahami jenis-jenis media beserta kegunaannya, serta menerapkan prosedur kerja yang benar untuk menjaga kebersihan dan keamanan di laboratorium. Dan ini ada daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian, terima kasih.